Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Aroma nasi goreng yang baru dimasak memenuhi udara, berpadu mesra dengan suara gemericik air dari kamar mandi. Langit di luar jendela masih kelabu, ditutupi kabut tipis sisa hujan semalam. Di dapur kecil yang hanya muat untuk satu orang itu, Sarah sedang mengaduk nasi goreng di wajan bututnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melihat Budi, suaminya, yang baru keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggangnya, rambutnya masih basah meneteskan air. "Sudah siap?" tanya Budi sambil menghampiri Sarah dan memeluknya dari belakang. Dagunya bertumpu di bahu Sarah. "Hampir," jawab Sarah sambil menimpuk punggung tangan Budi dengan spatula. "Sana, cepat pakai baju. Nanti telat lagi." Budi terkekeh. "Tidak apa-apa, bosku galak, tapi dia sabar sama aku. Dia tahu aku kerja dari hati, bukan cuma dari jam." Ucapan Budi selalu berhasil membuat hati Sarah menghangat. Ia tahu Budi tidak hanya bekerja dengan hati, tetapi juga dengan seluruh jiwanya. Budi adalah seorang tukang AC, pekerjaan yang sering dianggap remeh oleh banyak orang. Budi sering pulang dengan tangan kotor, pakaian berbau oli dan debu, dan badan yang letih. Namun, di mata Sarah, Budi adalah pahlawan. Budi adalah sosok yang paling keras kepala dalam hal kejujuran, dan yang paling sabar dalam menghadapi segala kekurangan mereka. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, mereka sarapan bersama di meja kayu kecil yang diletakkan di sudut ruangan. Rumah mereka hanya terdiri dari satu kamar tidur, satu ruang tengah yang berfungsi ganda sebagai ruang tamu, dan dapur kecil. Dinding-dindingnya mulai kusam, beberapa cat sudah mengelupas, tetapi di sana, di antara perabotan seadanya, cinta mereka bersemi. "Hari ini ada panggilan servis di Bintaro," kata Budi sambil menyuap nasi gorengnya. "Bisa dapat tambahan sedikit. Mungkin cukup untuk bayar tagihan listrik yang tertunda." Sarah mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan kekecewaan, justru penuh dengan pengertian. "Kerja hati-hati ya, jangan paksakan diri." Meskipun Sarah berusaha tegar, jauh di lubuk hatinya, ia merasa lelah. Bukan lelah pada Budi atau rumah tangganya, tetapi lelah pada keadaan. Lelah karena setiap hari harus memikirkan pengeluaran, harus menawar harga di pasar, dan harus menahan keinginan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ia melihat perjuangan Budi, dan ia ingin menjadi pasangan yang setara dalam perjuangan itu. Ia tidak hanya ingin menunggu Budi pulang dengan rezeki yang pas-pasan, tetapi ia ingin menjadi bagian yang berkontribusi lebih besar. "Mas, aku mau coba lagi," kata Sarah tiba-tiba, membuat Budi menghentikan suapannya. "Tes CPNS." Budi menatap Sarah, matanya memancarkan kehangatan dan dukungan. "Tentu saja, sayang. Kenapa tidak? Aku akan selalu dukung kamu. Kamu pintar, aku yakin kamu pasti bisa." Keputusan Sarah bukan hal baru. Ia sudah beberapa kali mencoba, dan selalu gagal di tahap akhir. Kegagalan itu membuat rasa pesimis sempat muncul di hati Sarah, tetapi melihat Budi yang tidak pernah menyerah, semangatnya kembali membara. Setelah Budi berangkat kerja, Sarah mengambil buku-buku tebalnya. Sejak pagi hingga sore, ia akan tenggelam dalam materi tes. Dari soal-soal matematika yang rumit hingga materi undang-undang dasar yang harus dihafal. Ruang tengah yang sepi menjadi saksi bisu dari setiap tetes keringat dan perjuangan Sarah. Malam harinya, ketika Budi pulang, ia akan menemukan Sarah tertidur di meja dengan buku-buku berserakan. Budi dengan hati-hati akan menggendong Sarah ke kamar. Bau debu dan oli di tubuh Budi tidak pernah mengganggu Sarah. Justru, bau itu adalah aroma kerja keras, aroma yang paling ia cintai di dunia. Sebelum tidur, Budi selalu memijat kaki Sarah yang pegal setelah seharian duduk. Budi tidak pernah mengeluh atau bertanya mengapa Sarah harus begitu keras belajar. Ia hanya memberi dukungan tanpa kata-kata, yang jauh lebih berharga daripada 1000 kata. Berbulan-bulan lamanya, hidup mereka berputar di antara rutinitas itu. Budi bekerja,
Sarah belajar. Mereka mengorbankan waktu kencan, waktu istirahat, dan waktu bersenang-senang. Uang tabungan mereka semakin menipis karena digunakan untuk biaya pendaftaran dan fotokopi materi. Ada saat-saat Sarah merasa putus asa, merasa bahwa semua ini hanya buang-buang waktu. "Mas, gimana kalau aku gagal lagi?" tanya Sarah suatu malam, suaranya bergetar. Budi memeluknya erat. "Kalau gagal, kita coba lagi tahun depan. Yang penting, kamu sudah berusaha. Percayalah, rezeki tidak akan kemana-mana. Allah tahu kapan waktu yang tepat." Kalimat-kalimat sederhana Budi adalah penenang terbaik bagi jiwa Sarah yang gundah. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan teringat wajah Budi yang penuh harap dan senyumnya yang tulus. Budi adalah motivasi terbesarnya. Ia ingin membalas kebaikan Budi, ingin memberikan Budi kehidupan yang layak, yang tidak lagi harus khawatir soal tagihan listrik atau sewa rumah. Hari yang paling ditunggu dan paling ditakuti itu akhirnya tiba. Hasil tes CPNS diumumkan secara online. Jantung Sarah berdebar tak karuan. Jari-jarinya gemetar saat mengetikkan nomor peserta. Budi berdiri di belakangnya, ikut deg-degan. "Sudah siap?" tanya Budi, suaranya berbisik. Sarah mengangguk, matanya menatap layar laptop yang butut. Ia menekan tombol enter. Nama Sarah muncul di layar dengan keterangan, "Lulus." Detik itu juga, air mata Sarah mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia membalikkan badan dan memeluk Budi erat-erat. Budi mengangkatnya, memutar-mutar tubuhnya, sambil berteriak kegirangan. "Kamu berhasil, sayang. Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu memang yang terbaik." Budi mencium kening Sarah, bibirnya, dan seluruh wajahnya. Senyum Budi begitu tulus, begitu bahagia, seolah-olah Budilah yang baru saja mendapatkan pekerjaan itu. Di pelukan Budi, Sarah merasa dunia berhenti berputar. Semua pengorbanan, semua lelah, semua air mata, terbayar lunas. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Sebuah babak yang mereka yakini akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran yang selama ini mereka impikan. Budi begitu bangga, ia tidak henti-hentinya memuji Sarah di depan teman-temannya. Ia bahkan mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah, mengundang tetangga terdekat, dan menceritakan bagaimana istrinya berhasil menjadi seorang PNS. Semua orang tahu betapa bangganya Budi pada istrinya. Beberapa minggu kemudian, Sarah memulai hari pertamanya sebagai PNS di sebuah instansi pemerintahan yang megah. Ia mengenakan blus putih dan rok hitam, sepatu hak rendah yang baru dibeli dengan uang pas-pasan. Di depannya terbentang sebuah dunia yang sama sekali baru. Gedung-gedung tinggi, koridor-koridor bersih yang berlantai marmer, dan ruangan-ruangan ber-AC yang dingin. Kontras sekali dengan rumah kecilnya yang pengap dan bengkel Budi yang penuh dengan debu. Sarah duduk di kubikel barunya, dikelilingi oleh rekan-rekan kerja yang berpenampilan rapi, menggunakan merek-merek terkenal yang bahkan namanya saja tidak pernah ia dengar. Di sampingnya duduk Riko, seorang polisi yang berwajah tampan dan perawakan tegap. Riko adalah seorang senior yang dipercaya untuk membimbing Sarah. "Santai saja, Sarah. Ini cuma hari pertama. Nanti juga terbiasa," ujar Riko sambil tersenyum ramah. Ia menjelaskan alur kerja dengan sabar, tidak segan menjawab pertanyaan-pertanyaan bodoh Sarah, dan bahkan menawarkan bantuan untuk makan siang. Riko adalah tipe pria yang disukai banyak orang. Ia humoris, perhatian, dan sangat menghargai perempuan. Statusnya sebagai seorang polisi menambah aura karismatiknya. Teman-teman perempuan di kantor sering membicarakan Riko, bagaimana ia terlihat, sempurna, dan ideal. Mereka membandingkan Riko dengan pacar atau suami mereka, dan Riko selalu keluar sebagai pemenang. "Suamimu kerja apa?" tanya seorang rekan kerja bernama Dinda saat jam makan siang. Sarah ragu sejenak. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa malu untuk mengatakan bahwa Budi adalah tukang AC. "Dia wira swasta," jawab Sarah singkat, berharap Dinda tidak bertanya lebih jauh. "Wira swasta apa?" desak Dinda. Servis elektronik," jawab Sarah, masih merasa tidak nyaman. Dinda mengangguk-angguk, tidak menyadari ketidaknyamanan Sarah. "Oh, lumayanlah. Tapi kan penghasilannya nggak stabil. Beda sama kita, PNS,
Atau kayak Riko, polisi. Gajinya jelas, tunjangannya banyak. Ucapan Dinda seperti cambuk bagi Sarah. Ia menyadari bahwa di lingkungan barunya, status sosial dan pekerjaan adalah hal yang sangat penting. Semakin tinggi jabatan dan status pekerjaan seseorang, semakin tinggi pula harga dirinya di mata orang lain. Sarah mulai membandingkan Budi dengan Riko. Budi, dengan tangannya yang selalu kotor, dan Riko, dengan seragamnya yang bersih dan gagah. Budi, dengan penghasilannya yang tidak menentu, dan Riko, dengan gajinya yang stabil dan tunjangan yang melimpah. Perbandingan itu membuat hati Sarah terasa sakit, dan ia mulai merasa malu pada Budi. Di malam hari, Sarah mulai pulang lebih malam. Ia beralasan ada pekerjaan tambahan, rapat, atau harus lembur. Padahal, seringkali ia hanya nongkrong di kafe bersama teman-teman barunya, mendengarkan obrolan mereka tentang liburan mewah, tas bermerek, dan mobil-mobil mahal. Ia mulai merasa ketinggalan, dan ingin menjadi bagian dari dunia itu. Ketika Budi bertanya mengapa ia pulang malam, Sarah hanya menjawab, pekerjaan kantor memang begitu, Mas. Budi mengangguk, percaya sepenuhnya. Budi tidak tahu bahwa Sarah sedang berbohong. Hubungan mereka mulai renggang. Budi merasa Sarah tidak lagi punya waktu untuknya. Sarah selalu terlihat lelah dan sibuk. Ketika Budi mencoba bercerita tentang pekerjaannya, Sarah hanya menanggapi dengan singkat, "Oh, iya." Ia tidak lagi bertanya detail, tidak lagi tertarik. Ia terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya agar terlihat lebih pantas di mata rekan-rekan kerjanya. Suatu sore, Budi menelepon Sarah. "Sayang, kamu di mana?" tanya Budi. "Aku lagi di jalan, Mas." "Pulang dari kantor?" jawab Sarah berbohong. Ia sebenarnya sedang duduk di mobil Riko, yang sedang mengantarnya pulang setelah mereka berdua menyelesaikan proyek kantor bersama. "Oh, hati-hati ya," jawab Budi. "Tadi aku sudah masak makanan kesukaanmu." Sarah merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa mematikan ponselnya karena Riko sedang berbicara di sampingnya. Riko bercerita tentang rencananya membeli apartemen baru dan mengajaknya untuk melihatnya akhir pekan nanti. Sarah mengangguk, hatinya terasa kosong, seolah ada jurang pemisah yang semakin dalam antara dirinya dan Budi. Di hari berikutnya, Budi mencoba memberikan kejutan. Ia pulang lebih cepat dari biasanya, mandi, memakai kemeja terbaiknya, dan membeli sebuket bunga mawar. Budi tahu Sarah sangat menyukai mawar. Ia ingin menjemput Sarah di kantornya, ingin melihat tempat Sarah bekerja, dan ingin merayakan kesuksesan istrinya. "Permisi, saya mau jemput istri saya. Namanya Sarah," kata Budi kepada Satpam. Satpam itu mengarahkan Budi ke ruangan Sarah. Budi berjalan menyusuri koridor-koridor dingin itu dengan gugup. Ia membayangkan senyum Sarah yang akan mengembang saat melihatnya. Ia membuka pintu ruangan Sarah, tetapi senyum di wajahnya seketika luntur. Di sana, di salah satu meja di sudut ruangan, ia melihat Sarah sedang makan siang dengan Riko. Mereka duduk berhadapan, tertawa, dan terlihat sangat akrab. Bukan makan siang biasa. Budi melihat Sarah tersenyum begitu lepas, senyum yang sudah lama tidak ia lihat. Hati Budi terasa seperti diremas. Ia mundur perlahan, tanpa suara. Buket mawar di tangannya terasa berat, dan ia tidak tahu mengapa ia merasa seperti orang asing di tempat kerja istrinya sendiri. Ia tidak marah, ia hanya merasa sangat sakit. Kecurigaan mulai merayap di hatinya, kecurigaan yang selama ini ia tepis mentah-mentah. Budi berbalik dan berjalan keluar dari gedung itu. Ia tidak lagi melihat bunga mawar di tangannya, ia hanya melihat gambaran Sarah dan Riko yang tertawa bahagia. Di luar, ia menjatuhkan buket bunga itu ke tanah. Malam itu, Sarah pulang. Ia menemukan rumah dalam keadaan sepi. Budi sudah tidur. Sarah mencoba berbicara, tetapi Budi hanya menjawab dengan gumaman. Sarah tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa ia sudah meletakkan jarak yang tak terlihat antara dirinya dan Budi. Jarak yang tercipta dari kebohongan dan perbandingan. Di dalam hati Sarah, perbandingan antara Budi dan Riko semakin menguat. Budi adalah masa lalunya, masa-masa sulit yang harus ia tinggalkan. Riko adalah masa depannya, masa depan yang cerah dan penuh dengan status sosial. Sarah tidak menyadari bahwa ia sudah berada di persimpangan jalan,
dan ia mulai condong untuk memilih jalan yang salah, jalan yang penuh dengan kemewahan palsu dan penyesalan yang akan datang terlambat. Jarak itu kini terasa nyata. Bukan lagi sekadar perbedaan tempat kerja atau waktu pulang. Jarak itu adalah dinding tak kasat mata yang terbuat dari kebohongan, keraguan, dan perasaan bersalah. Sarah merasakan dinding itu tumbuh setiap hari. Ia semakin sering pulang malam, bukan lagi dengan alasan lembur, melainkan karena ia mulai merasa enggan kembali ke rumah. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa pengap dan sempit. Aroma nasi goreng buatan Budi yang dulu ia rindukan, kini terasa biasa saja. Ia lebih menyukai aroma kopi dari kafe-kafe mahal, atau wangi parfum Rico yang selalu melekat di udara. Budi, di sisi lain, merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Rumah terasa lebih sunyi. Sarah jarang bertanya tentang pekerjaannya. Percakapan mereka hanya seputar hal-hal remeh. Sudah makan? Mau dibuatin teh? Capek, iya? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa hampa, seperti formalitas yang harus diucapkan. Budi mencoba mencari tahu apa yang salah. Ia mencoba lebih perhatian, memasak makanan kesukaan Sarah, memijat kakinya lebih lama, atau bahkan membeli kue-kue kecil di jalan sepulang kerja. Namun, semua itu seolah tidak terlihat. Sarah selalu menanggapi dengan senyum tipis yang terasa dingin, atau ucapan terima kasih yang terburu-buru. Suatu malam, Budi memberanikan diri. Ia ingin kembali ke Sarah yang dulu, yang selalu bersemangat, yang selalu memeluknya erat, yang selalu mendengarkan ceritanya. Malam itu, Sarah sedang sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan dari seseorang. "Sayang," panggil Budi. "Ada yang lucu?" Sarah terkejut, langsung menyembunyikan ponselnya. "Tidak ada, Mas. Cuma grup kantor. Mereka suka kirim meme." "Oh," jawab Budi, hatinya terasa perih. "Aku mau cerita. Tadi ada pelanggan yang AC-nya kena banjir. Kasihan sekali. Aku bantu dia bersihkan sampai bersih, tanpa bayaran. Dia menangis terharu." Budi bercerita dengan mata berbinar, berharap Sarah akan berbagi kebahagiaannya. Sarah hanya mengangguk, matanya masih terfokus pada layar ponselnya yang mati. "Oh, baguslah. Besok kerja lagi, ya. Aku ngantuk." Jawaban Sarah seperti menampar Budi. Ia sadar, Sarah tidak lagi tertarik dengan dunianya, dengan cerita-cerita kecil dari pekerjaan yang ia anggap remeh. Budi merasa terasing. Ia adalah seorang tukang AC, sedangkan Sarah adalah seorang PNS. Jurang antara mereka terasa semakin lebar. Budi mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ini wajar. Dia di lingkungan baru. Dia pasti lelah. Namun, hatinya tidak bisa dibohongi. Ia tahu ada sesuatu yang lain. Kecurigaan Budi memuncak saat ia mendapati Sarah selalu memakai baju baru, merek-merek yang tidak pernah mereka beli. Budi tahu, gaji PNS awal tidak sebesar itu. Sarah selalu beralasan itu hadiah dari rekan kantor, atau ia membelinya dengan cicilan. Budi percaya, tetapi pertanyaan demi pertanyaan mulai bersarang di benaknya. Siapa rekan kerja yang begitu baik hati? Mengapa cicilan itu tidak pernah ia ketahui? Kecurigaan itu membuat Budi diam-diam memeriksa ponsel Sarah saat ia tidur, tetapi tidak ada yang aneh. Hanya pesan-pesan grup yang berisi obrolan kantor, yang entah mengapa terasa begitu asing baginya. Di sisi lain, Sarah semakin tenggelam dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa nyaman dengan perhatian Rico, dengan pujian-pujiannya, dan dengan kehidupan glamor yang ia tunjukkan. Rico selalu mengajaknya makan siang di restoran mewah, mengantarnya pulang dengan mobilnya yang mahal, dan memberinya hadiah-hadiah kecil yang membuat Sarah merasa istimewa. "Kau berbeda dari perempuan lain, Sarah," ujar Rico suatu siang, saat mereka makan di sebuah restoran Jepang. "Kau cerdas, berkelas, dan punya ambisi. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini." Kalimat itu bagai sihir bagi Sarah. Ia merasa Rico adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat nilai dalam dirinya, bukan hanya sebagai istri seorang tukang AC, tetapi sebagai seorang perempuan yang berharga. Sarah mulai merencanakan hidupnya di sekitar Rico. Ia membayangkan hidup di apartemen mewah, mengendarai mobil bagus, dan berlibur ke tempat-tempat eksotis. Mimpi-mimpi itu, yang dulu ia bagikan dengan Budi,
kini ia alihkan ke Riko. Puncak dari semua ini terjadi di suatu sore. Budi sedang membersihkan peralatan kerjanya. Hari itu, ia mendapatkan upah yang lumayan. Ia teringat janji pada Sarah untuk mengajaknya makan malam romantis di restoran sederhana, tempat favorit mereka dulu. Budi ingin memberikan kejutan. Ia ingin membuktikan pada Sarah bahwa cintanya tidak pernah berubah, meskipun status mereka kini berbeda. Ia membersihkan dirinya, memakai kemeja terbaiknya, dan bergegas menuju kantor Sarah. Namun, ia tidak pergi dengan sepeda motornya. Budi memutuskan untuk naik taksi online. Ia ingin Sarah melihatnya datang dengan cara yang lebih pantas di mata rekan-rekan kerjanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela taksi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih pantas untuk Sarah, bahwa ia masih suaminya. Setibanya di depan kantor, Budi mengernyitkan dahi. Mobil Riko terparkir di depan lobi. Jantung Budi berdegup kencang. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai merayap. Mungkin Riko hanya sedang menunggu klien, atau ada pekerjaan tambahan. Budi melangkah masuk. Dengan ragu, ia bertanya pada satpam. "Pak, saya mau jemput istri saya, Sarah. Dia bekerja di lantai 5. "Oh, Ibu Sarah," jawab satpam itu ramah. "Sudah pulang, Mas? 15 menit yang lalu. Diantar bapak polisi itu." Satpam itu menunjuk mobil Riko. Dunia Budi terasa runtuh. Kakinya lemas. Ia tidak bisa bergerak. Satpam itu menatap Budi dengan heran, menyadari ekspresi terkejut di wajahnya. Budi berbalik, ia tidak bisa lagi menahan sakit di hatinya. Ia berjalan keluar, menyusuri trotoar dengan pandangan kosong. Malam itu, ia tidak tahu harus pulang kemana. Ia merasa seperti kehilangan arah, seperti seseorang yang kehilangan semua yang ia miliki dalam satu detik. Ia kembali ke rumah, yang kini terasa begitu kosong. Sarah belum pulang. Budi duduk di sofa, diam, menatap ponselnya. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Pikirannya melayang-layang, membayangkan Sarah dan Riko. Mereka pasti sedang makan malam, atau sedang tertawa bersama. Budi merasa seperti seorang bodoh yang telah kehilangan segalanya. Ketika Sarah pulang, ia mendapati Budi duduk di sofa, dengan wajah yang suram. Sarah bertanya, "Kenapa, Mas? Ada apa?" Budi tidak menjawab. Ia hanya menatap Sarah dengan mata yang penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit. Sarah tahu, Budi sudah tahu. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan, kini telah terbongkar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Budi tidak memijat kaki Sarah. Untuk pertama kalinya, Budi tidur membelakanginya, seolah ada jurang pemisah yang tidak bisa lagi diseberangi. Jarak yang dulu tak terlihat, kini telah menjadi dinding tebal yang memisahkan mereka. Sarah merasa bersalah, tetapi ia juga merasa terjebak. Ia sudah terlalu jauh berjalan. Ia tidak bisa lagi kembali ke jalan yang dulu. Ia merasa takut, ia merasa sendirian, dan ia merasa Riko adalah satu-satunya jalan keluar. Ia tidak menyadari, jalan keluar itu akan membawanya ke dalam jurang yang jauh lebih dalam. Malam itu, tidak ada lagi cinta yang terasa di udara. Hanya ada keheningan yang menyakitkan. Budi dan Sarah, dua jiwa yang dulu bersatu, kini terpisah oleh ambisi dan kebohongan. Dinding yang memisahkan mereka kini menjadi penghalang yang nyata, kokoh, dan tak tertembus. Malam demi malam, mereka hidup di bawah atap yang sama, tetapi seperti orang asing. Budi tidak lagi bertanya, tidak lagi mencoba. Sikap dinginnya adalah bentuk dari rasa sakit yang tak terungkapkan. Sarah, di sisi lain, merasakan kekosongan yang menyesakkan. Ia tahu ia telah berbuat salah, tetapi kehidupannya yang baru, yang penuh gemerlap dan pujian, terlalu memabukkan untuk ia tinggalkan. Ia terperangkap di antara dua dunia, dunia Budi yang tulus dan sederhana, dan dunia Riko yang mapan dan penuh janji. Dilema itu menggerogoti jiwanya setiap hari. Dalam hati kecilnya, ia masih mencintai Budi. Cinta yang dulu tulus, yang tumbuh dari perjuangan bersama, tidak bisa hilang begitu saja. Namun, ia juga tergoda oleh kehidupan yang ditawarkan Riko. Kehidupan di mana ia tidak perlu lagi malu,
di mana ia bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi dan tidak lagi khawatir tentang uang. Rico tidak pernah lelah membanjiri Sarah dengan pujian dan perhatian. Setiap kali Sarah terlihat murung, Rico akan muncul, mengajaknya makan siang mewah atau membelikannya hadiah. Kali ini, Rico memberikannya sebuah jam tangan mahal, yang harganya setara dengan 3 bulan gaji Budi. "Ini untukmu, Sarah," ujar Rico saat mereka berada di sebuah kafe. Ia meletakkan kotak beludru kecil di atas meja. "Kau pantas mendapatkan yang terbaik." Sarah membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Jam tangan perak itu berkilau di bawah lampu kafe. "Ini terlalu mahal, Rico. Aku tidak bisa menerimanya." "Kenapa tidak?" Rico tersenyum, senyum yang mematikan. "Aku memberikannya karena aku ingin. Aku ingin melihatmu bahagia, dan aku tahu kau tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari kehidupanmu yang sekarang." Kalimat Rico menghantam Sarah seperti palu. Rico tahu. Ia tahu tentang Budi, tentang kehidupan sederhana Sarah. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya melihat Sarah sebagai seorang wanita yang ia ingin miliki. Sarah merasa bersalah, tetapi pada saat yang sama, ia merasa dihargai. Rico membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang tidak lagi ia rasakan dari Budi. Konflik batin Sarah memuncak di rumah. Budi, yang kini jarang berbicara, sedang memperbaiki keran yang bocor. Budi melakukannya dengan tenang, tangannya cekatan seperti biasa, tetapi ada aura kesunyian yang mengelilinginya. Sarah melihat tangannya yang kotor, pakaiannya yang basah, dan keringat yang mengalir di dahinya. Ia membandingkan Budi dengan Rico, yang selalu rapi, wangi, dan mengenakan seragam kebanggaan. Perbandingan itu membuat hati Sarah mencelos, tetapi ia segera menepisnya. Budi adalah orang baik, tulus, dan mencintainya. Tapi, apakah cinta saja cukup untuk hidup? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Suatu sore, Rico mengajak Sarah bertemu di sebuah taman. Ia sudah menyiapkan makan malam romantis di sana. Di tengah taman yang sepi, dengan lampu-lampu taman yang remang-remang dan suara jangkrik yang syahdu, Rico menggenggam tangan Sarah. "Sarah," Rico memulai dengan nada serius. "Aku tahu kau sedang dalam kebingungan. Aku tahu kau tidak bahagia. Dan aku ingin menjadi alasan di balik kebahagiaanmu." Jantung Sarah berdebar kencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Kau berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang mapan, kehidupan yang dihormati orang lain," lanjut Rico. "Aku bisa memberikannya padamu. Aku bisa memberimu apartemen mewah, mobil, liburan ke luar negeri. Tapi yang terpenting, aku bisa memberimu kebahagiaan yang sejati. Tinggalkan dia." Sarah menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menjawab. Rico melanjutkan, "Kita bisa menikah. Aku akan menjagamu. Aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia." Pernyataan Rico bagaikan sihir bagi Sarah. Semua mimpi yang ia sembunyikan dalam hati, kini diucapkan dengan lantang. Ia melihat masa depan yang cerah, kehidupan yang diidam-idamkan banyak orang. Ia membayangkan dirinya sebagai istri seorang polisi, memiliki status sosial yang tinggi, dan dikelilingi oleh kemewahan. Fantasi-fantasi itu, yang selama ini ia tepis, kini menjadi kenyataan yang terasa begitu dekat. Ia membandingkan janji Rico dengan kenyataan hidupnya bersama Budi, yang penuh dengan perjuangan dan keterbatasan. Budi adalah masa lalu, masa-masa sulit yang harus ia tinggalkan. Rico adalah masa depan yang cerah yang harus ia genggam. Malam itu, Sarah pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau balau. Budi sudah tidur. Sarah memandangi wajah suaminya. Wajah yang lelah, penuh dengan kerja keras, tetapi wajah yang selalu memancarkan ketulusan. Hati Sarah terasa sakit. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke pelukan Budi. Jalan yang ia pilih sudah terlalu jauh. Ia tidak bisa lagi mundur. Keesokan harinya, Sarah pulang lebih awal. Ia sudah membulatkan tekad. Ia akan mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Ia melihat Budi sedang duduk di sofa, menonton televisi. "Mas," panggil Sarah dengan suara bergetar. Budi menoleh. Ia melihat tatapan dingin di mata Sarah, tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Budi tahu,
ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada apa, sayang? Tanya Budi, mencoba tersenyum. Sarah menarik napas dalam-dalam. Aku mau kita cerai. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah keheningan. Budi terdiam, matanya menatap Sarah, tidak percaya. Ia tertawa hampa, mengira Sarah sedang bercanda. Jangan bercanda, sayang. Tidak lucu. Aku tidak bercanda, Mas. Aku serius, jawab Sarah. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Senyum Budi perlahan luntur. Matanya dipenuhi dengan kepanikan dan kebingungan. Ia bangkit dari sofa, berjalan ke arah Sarah. Kenapa, sayang? Aku salah apa? Aku bisa berubah. Aku akan kerja lebih keras. Aku janji, aku akan. Bukan itu, Mas, potong Sarah. Aku lelah. Aku lelah dengan kehidupan seperti ini. Aku lelah dengan keterbatasan. Aku lelah dengan kamu. Kata-kata terakhir itu menusuk Budi seperti belati. Ia merasakan sakit yang luar biasa, rasa sakit yang tak terlukiskan. Jadi, semua ini karena aku? Tanya Budi, suaranya bergetar. Karena aku tukang AC? Karena aku tidak bisa memberimu kehidupan mewah? Sarah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, matanya menatap ke lantai. Budi mengerti. Ia melihat semua. Baju-baju baru, jam tangan mahal, dan perubahan sikap Sarah. Hati Budi hancur berkeping-keping. Kamu punya orang lain? Tanya Budi, suaranya nyaris tak terdengar. Sarah tidak menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Budi berjalan mundur, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Ia melihat Sarah, istrinya, wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati, wanita yang ia perjuangkan, kini menjadi orang asing. Budi tidak lagi melihat Sarah yang ia kenal, yang gigih dan sederhana. Ia hanya melihat seorang wanita yang dibutakan oleh ambisi dan uang. Kalau itu yang kamu mau, kata Budi, suaranya penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Kalau kamu lebih memilih status dan uang, daripada cinta dan ketulusan, maka aku tidak akan menahanmu. Budi berbalik, air mata mengalir di pipinya. Ia berjalan ke kamar tidur, mengemasi barang-barangnya. Ia tidak mengambil banyak, hanya beberapa pakaian, beberapa buku, dan foto pernikahan mereka yang ia taruh di dompetnya. Sarah berdiri diam, memandangi suaminya yang pergi. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia tidak berani menghentikan Budi. Ia sudah memilih jalannya, dan ia tahu, jalan ini akan membawanya menjauh dari Budi, selamanya. Malam itu, Budi meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu mereka bangun dengan cinta, kini menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Sarah duduk sendirian, memandangi pintu yang baru saja ditutup Budi. Ia meraih ponselnya, mencari nama Riko. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang paling buruk dalam hidupnya, tetapi ia tidak bisa kembali lagi. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Jalan yang dipilih Sarah terasa lapang pada awalnya. Budi pergi, membawa serta kenangan dan kesederhanaan yang kini terasa seperti beban. Rumah kecil yang dulu penuh tawa, kini kosong. Kosong dan sunyi, tetapi Sarah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Pada hari-hari pertama, Riko datang dan memenuhi janji-janjinya. Ia mengurus semua dokumen perceraian, dan dalam waktu singkat, nama Sarah resmi terlepas dari nama Budi. Setelahnya, Riko membantu Sarah pindah ke apartemennya yang mewah di pusat kota. Apartemen itu sangat berbeda dari rumah yang dulu ia tinggali bersama Budi. Dengan pemandangan kota yang membentang dari jendela setinggi langit-langit, perabotan modern, dan suhu ruangan yang selalu sejuk karena AC sentral, Sarah merasa seperti putri yang baru saja menemukan istananya. Ia merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Riko selalu mengajaknya makan malam di tempat-tempat elit, mengenalkannya pada teman-teman sesama polisi dan pejabat, yang semuanya memuji kecantikan dan kecerdasan Sarah. Ia membeli Sarah gaun-gaun mahal, tas bermerek, dan perhiasan yang berkilauan. Semua yang ia impikan, kini berada di tangannya. Ia tidak lagi harus khawatir tentang tagihan, tidak lagi harus menawar harga di pasar, dan tidak lagi harus merasa malu karena pekerjaannya sebagai PNS yang baru. Ia kini adalah istri seorang polisi,
sebuah status yang membuatnya merasa dihormati. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kekosongan yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Pada awalnya, Sarah mengabaikan perasaan itu. Ia sibuk beradaptasi dengan kehidupan barunya, sibuk membujuk dirinya sendiri bahwa ia bahagia. Ia sering memotret makanannya yang mewah, perhiasannya yang baru, atau pemandangan dari apartemennya dan mengunggahnya ke media sosial. Komentar pujian dari teman-teman dan rekan kerja membuatnya merasa valid, seolah semua orang setuju bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Tetapi, ketika malam tiba dan Rico sibuk dengan urusan kantornya, atau lelah dan langsung tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sarah akan merasa sendirian di tengah kemewahan itu. Rico bukanlah Budi. Budi, meskipun lelah, selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya. Budi akan memijat kakinya, mencium keningnya, dan mengucapkan kata-kata penyemangat. Rico, di sisi lain, lebih tertarik pada statusnya sebagai seorang polisi. Ia sering berbicara tentang pekerjaannya, tentang kenaikan pangkat, dan tentang bagaimana ia akan menjadi pejabat penting di masa depan. Perhatiannya pada Sarah terasa bersyarat, seolah ia hanya menganggap Sarah sebagai aksesori yang melengkapi kehidupannya yang sempurna. Sarah menyadari, di mata Rico, ia adalah istri PNS yang berkelas, bukan Sarah yang dulu, wanita yang gigih, yang berjuang bersama, dan yang sangat mencintai Budi. Pernikahan mereka, yang terjadi beberapa bulan setelah perceraian Sarah, terasa seperti sebuah perjanjian bisnis. Tidak ada syukuran kecil-kecilan, tidak ada senyum bangga yang tulus dari Rico. Rico hanya ingin pernikahannya dengan Sarah menjadi berita baik di kalangan rekan-rekannya. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia menikahi seorang PNS yang cantik dan cerdas. Sarah, di sisi lain, berharap pernikahan itu akan mengobati rasa bersalahnya. Tetapi setelah cincin pernikahan melingkar di jarinya, yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Suatu malam, Sarah mendapati dirinya duduk sendirian di sofa mahal, menatap ponselnya. Ia membuka album foto, mencari-cari foto lamanya bersama Budi. Ia melihat foto-foto mereka saat kencan pertama, saat mereka makan di warung soto sederhana. Ia melihat foto Budi yang tidur di sampingnya saat ia belajar untuk tes CPNS, wajahnya yang penuh keringat dan cinta. Air mata Sarah menetes. Ia tiba-tiba merindukan bau oli dan debu dari tangan Budi. Bau itu adalah aroma kerja keras, aroma yang jauh lebih tulus daripada wangi parfum mahal Rico. Ia menyadari, Budi tidak pernah membuatnya merasa malu. Budi justru bangga pada pekerjaan tukang AC-nya. Budi bangga pada setiap tetes keringatnya, pada setiap pelanggan yang ia bantu. Budi tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain, dan ia tidak pernah membandingkan Sarah dengan wanita lain. Budi adalah orang baik, yang mencintai Sarah apa adanya. Sarah menyadari, ia telah mengkhianati cinta itu demi hal-hal yang tidak abadi. Keretakan hubungan mereka semakin terlihat ketika Sarah mulai berbicara tentang keluarganya. Rico tidak tertarik. Ia menganggap keluarga Sarah, yang sederhana, tidak sebanding dengan statusnya. Rico melarang Sarah untuk sering bertemu dengan orang tuanya, atau bahkan menghubungi mereka. Sarah merasa terasing dari keluarganya sendiri. Ia merasa seperti burung yang dikurung di dalam sangkar emas, tidak bisa terbang bebas, tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu membuatnya bahagia. Hidup kita sekarang berbeda, sayang, ujar Rico suatu hari. Kau tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temanmu yang itu, atau keluargamu yang, ya, kau tahu sendiri. Kita harus menjaga status sosial kita. Kau adalah istriku sekarang. Istri seorang polisi. Orang-orang melihat kita. Ucapan Rico menusuk Sarah seperti jarum. Ia menyadari, Rico tidak mencintai dirinya yang dulu. Rico mencintai statusnya sebagai seorang PNS, yang bisa mengangkat status sosialnya sendiri. Sarah merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia sudah menyerahkan seluruh hidupnya demi status sosial yang kosong. Suatu sore, Sarah menerima panggilan telepon dari seorang tetangga lamanya. Tetangga itu memberitahu Sarah bahwa Budi sedang sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Jantung Sarah terasa seperti diremas. Ia ingin pergi, ia ingin melihat Budi, ia ingin meminta maaf. Tetapi, ia tidak bisa. Rico tidak akan mengizinkannya. Kau mau kemana? Tanya Rico, melihat Sarah yang gelisah. Aku mau jenguk teman lama, Rico.
dia sedang sakit. Rico menatap Sarah dengan dingin. Siapa temanmu itu? Aku tidak pernah melihatnya. Lagi pula, kau tidak bisa pergi. Ada acara makan malam dengan atasan. Kau harus menemaniku. Sarah memohon, Rico, kumohon. Ini penting. Dia butuh aku. Rico tidak peduli. Ia hanya menatap Sarah dengan pandangan datar. Pilih Sarah. Aku, atau dia? Sarah terdiam. Ia tahu ia tidak bisa memilih. Budi adalah masa lalunya yang ia tinggalkan, dan Rico adalah masa depannya yang ia pilih. Tetapi hatinya terasa hampa. Ia tidak bisa memilih salah satu, karena ia tahu, baik Rico maupun Budi, kini terasa begitu jam. Ia menyadari, ia sudah kehilangan keduanya. Rico, dengan ego dan ambisinya yang besar, dan Budi, dengan kesederhanaan dan cintanya yang tulus. Sarah merasa terjebak. Ia ingin lari, ia ingin kembali ke Budi, tetapi ia tahu ia tidak bisa. Malam itu, Sarah duduk sendirian di apartemen mewahnya. Rico sudah pergi ke acara makan malamnya, meninggalkan Sarah dengan semua kegelisahan dan rasa sakitnya. Sarah melihat pantulan dirinya di cermin. Ia tidak lagi melihat Sarah yang dulu, yang tulus dan berani. Ia hanya melihat seorang wanita yang memakai gaun mahal, memakai perhiasan berkilauan, tetapi matanya kosong dan jiwanya hampa. Ia telah menjual cintanya demi sebuah sangkar emas yang tak bernilai. Dan ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Tidak ada yang bisa mengembalikan cinta Budi, dan tidak ada yang bisa mengembalikan dirinya yang dulu. Ia kini benar-benar sendirian, di tengah kemewahan yang ia perjuangkan, tetapi tidak pernah benar-benar ia butuhkan. Jalan yang dipilih Sarah terasa lapang pada awalnya. Budi pergi, membawa serta kenangan dan kesederhanaan yang kini terasa seperti beban. Rumah kecil yang dulu penuh tawa, kini kosong. Kosong dan sunyi, tetapi Sarah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Pada hari-hari pertama, Rico datang dan memenuhi janji-janjinya. Ia mengurus semua dokumen perceraian, dan dalam waktu singkat, nama Sarah resmi terlepas dari nama Budi. Setelahnya, Rico membantu Sarah pindah ke apartemennya yang mewah di pusat kota. Apartemen itu sangat berbeda dari rumah yang dulu ia tinggali bersama Budi. Dengan pemandangan kota yang membentang dari jendela setinggi langit-langit, perabotan modern, dan suhu ruangan yang selalu sejuk karena AC sentral, Sarah merasa seperti putri yang baru saja menemukan istananya. Ia merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Rico selalu mengajaknya makan malam di tempat-tempat elit, mengenalkannya pada teman-teman sesama polisi dan pejabat, yang semuanya memuji kecantikan dan kecerdasan Sarah. Ia membeli Sarah gaun-gaun mahal, tas bermerek, dan perhiasan yang berkilauan. Semua yang ia impikan, kini berada di tangannya. Ia tidak lagi harus khawatir tentang tagihan, tidak lagi harus menawar harga di pasar, dan tidak lagi harus merasa malu karena pekerjaannya sebagai PNS yang baru. Ia kini adalah istri seorang polisi, sebuah status yang membuatnya merasa dihormati. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kekosongan yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Pada awalnya, Sarah mengabaikan perasaan itu. Ia sibuk beradaptasi dengan kehidupan barunya, sibuk membujuk dirinya sendiri bahwa ia bahagia. Ia sering memotret makanannya yang mewah, perhiasannya yang baru, atau pemandangan dari apartemennya dan mengunggahnya ke media sosial. Komentar pujian dari teman-teman dan rekan kerja membuatnya merasa valid, seolah semua orang setuju bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Tetapi, ketika malam tiba dan Rico sibuk dengan urusan kantornya, atau lelah dan langsung tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sarah akan merasa sendirian di tengah kemewahan itu. Rico bukanlah Budi. Budi, meskipun lelah, selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya. Budi akan memijat kakinya, mencium keningnya, dan mengucapkan kata-kata penyemangat. Rico, di sisi lain, lebih tertarik pada statusnya sebagai seorang polisi. Ia sering berbicara tentang pekerjaannya, tentang kenaikan pangkat, dan tentang bagaimana ia akan menjadi pejabat penting di masa depan. Perhatiannya pada Sarah terasa bersyarat, seolah ia hanya menganggap Sarah sebagai aksesori yang melengkapi kehidupannya yang sempurna. Sarah menyadari, di mata Rico, ia adalah istri PNS yang berkelas,
Bukan Sarah yang dulu, wanita yang gigih, yang berjuang bersama, dan yang sangat mencintai Budi. Pernikahan mereka, yang terjadi beberapa bulan setelah perceraian Sarah, terasa seperti sebuah perjanjian bisnis. Tidak ada syukuran kecil-kecilan, tidak ada senyum bangga yang tulus dari Rico. Rico hanya ingin pernikahannya dengan Sarah menjadi berita baik di kalangan rekan-rekannya. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia menikahi seorang PNS yang cantik dan cerdas. Sarah, di sisi lain, berharap pernikahan itu akan mengobati rasa bersalahnya. Tetapi setelah cincin pernikahan melingkar di jarinya, yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Suatu malam, Sarah mendapati dirinya duduk sendirian di sofa mahal, menatap ponselnya. Ia membuka album foto, mencari-cari foto lamanya bersama Budi. Ia melihat foto-foto mereka saat kencan pertama, saat mereka makan di warung soto sederhana. Ia melihat foto Budi yang tidur di sampingnya saat ia belajar untuk tes CPNS, wajahnya yang penuh keringat dan cinta. Air mata Sarah menetes. Ia tiba-tiba merindukan bau oli dan debu dari tangan Budi. Bau itu adalah aroma kerja keras, aroma yang jauh lebih tulus daripada wangi parfum mahal Rico. Ia menyadari, Budi tidak pernah membuatnya merasa malu. Budi justru bangga pada pekerjaan tukang AC-nya. Budi bangga pada setiap tetes keringatnya, pada setiap pelanggan yang ia bantu. Budi tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain, dan ia tidak pernah membandingkan Sarah dengan wanita lain. Budi adalah orang baik, yang mencintai Sarah apa adanya. Sarah menyadari, ia telah mengkhianati cinta itu demi hal-hal yang tidak abadi. Keretakan hubungan mereka semakin terlihat ketika Sarah mulai berbicara tentang keluarganya. Rico tidak tertarik. Ia menganggap keluarga Sarah, yang sederhana, tidak sebanding dengan statusnya. Rico melarang Sarah untuk sering bertemu dengan orang tuanya, atau bahkan menghubungi mereka. Sarah merasa terasing dari keluarganya sendiri. Ia merasa seperti burung yang dikurung di dalam sangkar emas, tidak bisa terbang bebas, tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu membuatnya bahagia. Hidup kita sekarang berbeda, sayang, ujar Rico suatu hari. Kau tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temanmu yang itu, atau keluargamu yang, ya, kau tahu sendiri. Kita harus menjaga status sosial kita. Kau adalah istriku sekarang. Istri seorang polisi. Orang-orang melihat kita. Ucapan Rico menusuk Sarah seperti jarum. Ia menyadari, Rico tidak mencintai dirinya yang dulu. Rico mencintai statusnya sebagai seorang PNS, yang bisa mengangkat status sosialnya sendiri. Sarah merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia sudah menyerahkan seluruh hidupnya demi status sosial yang kosong. Suatu sore, Sarah menerima panggilan telepon dari seorang tetangga lamanya. Tetangga itu memberitahu Sarah bahwa Budi sedang sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Jantung Sarah terasa seperti diremas. Ia ingin pergi, ia ingin melihat Budi, ia ingin meminta maaf. Tetapi, ia tidak bisa. Rico tidak akan mengizinkannya. Kau mau kemana? Tanya Rico, melihat Sarah yang gelisah. Aku mau jenguk teman lama, Rico. Dia sedang sakit. Rico menatap Sarah dengan dingin. Siapa temanmu itu? Aku tidak pernah melihatnya. Lagi pula, kau tidak bisa pergi. Ada acara makan malam dengan atasan. Kau harus menemaniku. Sarah memohon, Rico, kumohon. Ini penting. Dia butuh aku. Rico tidak peduli. Ia hanya menatap Sarah dengan pandangan datar. Pilih Sarah. Aku, atau dia? Sarah terdiam. Ia tahu ia tidak bisa memilih. Budi adalah masa lalunya yang ia tinggalkan, dan Rico adalah masa depannya yang ia pilih. Tetapi hatinya terasa hampa. Ia tidak bisa memilih salah satu, karena ia tahu, baik Rico maupun Budi, kini terasa begitu jam. Ia menyadari, ia sudah kehilangan keduanya. Rico, dengan ego dan ambisinya yang besar, dan Budi, dengan kesederhanaan dan cintanya yang tulus. Sarah merasa terjebak. Ia ingin lari, ia ingin kembali ke Budi, tetapi ia tahu ia tidak bisa. Malam itu, Sarah duduk sendirian di apartemen mewahnya. Rico sudah pergi ke acara makan malamnya, meninggalkan Sarah dengan semua kegelisahan dan rasa sakitnya. Sarah melihat pantulan dirinya di cermin. Ia tidak lagi melihat Sarah yang dulu, yang tulus dan berani.
Ia hanya melihat seorang wanita yang memakai gaun mahal, memakai perhiasan berkilauan, tetapi matanya kosong dan jiwanya hampa. Ia telah menjual cintanya demi sebuah sangkar emas yang tak bernilai. Dan ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Tidak ada yang bisa mengembalikan cinta Budi, dan tidak ada yang bisa mengembalikan dirinya yang dulu. Ia kini benar-benar sendirian, di tengah kemewahan yang ia perjuangkan, tetapi tidak pernah benar-benar ia butuhkan. Suara deru mobil mewah Riko yang meninggalkan halaman apartemen menjadi satu-satunya melodi yang memecah keheningan. Sarah duduk di sofa, tangannya mencengkeram ponsel dengan erat. Pilihan Riko yang tajam, aku, atau dia, terus menggema di kepalanya. Ia merasakan sesak di dada, bukan karena marah, tetapi karena menyadari kebenaran pahit di balik pertanyaan itu. Riko tidak pernah memberikan pilihan. Ia hanya memberikan ultimatum. Kehidupannya dengan Riko adalah sebuah transaksi, status dan kemewahan ditukar dengan kebebasan dan harga diri. Ia kini hanya seonggok boneka yang dibalut sutra dan berlian, tetapi jiwanya kering dan hampa. Gelombang penyesalan yang selama ini hanya berupa riak kecil di hatinya, kini menjelma menjadi badai yang menghancurkan semua kebohongan yang ia bangun. Ia teringat bagaimana dulu ia dan Budi akan duduk di sofa yang sama, berpelukan, membicarakan mimpi-mimpi kecil mereka. Budi tidak pernah menuntut. Budi hanya memberi. Memberi dukungan, memberi kepercayaan, dan yang paling penting, memberi cinta tanpa syarat. Cinta yang kini ia tukar dengan sangkar emas yang dingin. Budi butuh aku, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya parau. Keputusan Riko untuk melarangnya menjenguk Budi adalah pukulan terakhir. Ia menyadari, semua yang Riko berikan padanya adalah ilusi. Riko tidak peduli pada orang-orang yang penting bagi Sarah. Ia hanya peduli pada citra dan statusnya sendiri. Dan Sarah, dengan bodohnya, telah menjadi bagian dari permainan itu. Dengan tangan gemetar, Sarah bangkit. Ia berjalan ke kamar tidur, membuka lemari besar berisi gaun-gaun mahal yang dibelikan Riko. Matanya menatap gaun-gaun itu, yang dulunya ia idam-idamkan, kini terasa menjijikkan. Ia menyentuh tas-tas bermerek yang berjejer rapi di rak, rasanya seperti menyentuh benda asing. Barang-barang ini tidak mencerminkan dirinya. Barang-barang ini adalah bukti dari kesalahan terbesarnya. Ia mengambil sebuah ransel kecil, tas yang dulu sering ia gunakan saat masih berkuliah. Ia mengisinya dengan beberapa lembar pakaian sederhana, uang tunai, dan ponsel. Ia tidak mengambil apapun lagi dari apartemen mewah itu. Ia tidak ingin membawa jejak Riko bersamanya. Dengan setiap barang yang ia tinggalkan, ia merasa sedikit demi sedikit beban di hatinya terangkat. Ia memandangi cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya, cincin yang terasa berat, yang menjadi simbol dari perjanjian palsu. Dengan air mata mengalir deras, ia melepaskan cincin itu dan meletakkannya di atas meja rias. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia ingin menghapus semua kenangan yang berhubungan dengan Riko, dengan kehidupannya yang palsu. Ia berjalan ke pintu depan. Kakinya terasa lemas, tetapi tekadnya kuat. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia hanya tahu, ia harus menemukan Budi. Ia harus meminta maaf, entah Budi mau memaafkannya atau tidak. Ia harus mengatakan bahwa ia menyesal. Ia harus mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat bodoh. Di luar apartemen, udara malam terasa dingin. Sarah berjalan menyusuri trotoar yang ramai, orang-orang hilir mudik, tetapi ia merasa sendirian. Ia menaiki taksi, suaranya bergetar saat menyebutkan nama kompleks rumahnya yang lama. "Tolong ke Jalan Kenanga," katanya. Sopir taksi itu menatapnya heran. "Jalan Kenanga? Itu jauh sekali, Mbak. Ini sudah malam." Sarah hanya mengangguk. "Tidak apa-apa, Pak. Saya harus sampai di sana." Perjalanan terasa sangat panjang. Setiap tikungan, setiap lampu merah, terasa seperti hukuman. Pikirannya melayang-layang. Ia membayangkan Budi yang sedang terbaring sakit. Apakah ia akan baik-baik saja? Apa yang terjadi padanya? Mengapa ia harus sakit? Apakah ini semua karena ia? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti hatinya, menambah rasa bersalah yang sudah menumpuk. Akhirnya, taksi itu berhenti di depan gang kecil, gang yang dulu ia lewati setiap hari bersama Budi. Sarah membayar ongkos taksi,
tidak peduli dengan uang kembalian. Ia melangkah keluar dari taksi, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat gang itu, yang terlihat sama seperti dulu. Ia berjalan perlahan, melewati rumah-rumah yang ia kenal. Ia melihat warung Pak Tejo, warung soto tempat ia dan Budi sering makan. Ia melihat pos ronda yang dulunya menjadi tempat Budi dan teman-temannya bercengkerama. Semuanya terasa akrab, tetapi ia merasa asing. Ia adalah orang asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Beberapa langkah lagi, ia sampai di depan rumahnya yang lama. Rumah itu tampak gelap dan sunyi. Jendela-jendela tertutup rapat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sarah mengernyitkan dahi. "Di mana Budi? Kenapa rumah ini kosong?" Ia mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon tetangganya yang dulu memberinya kabar tentang Budi, tetapi tidak ada jawaban. Rasa panik mulai menyelimutinya. Apakah ia sudah terlambat? Apakah Budi sudah? Sarah menepis pikiran buruk itu. Ia harus mencari tahu. Ia harus mencari Budi. Ia berjalan ke arah pos ronda, di mana ia melihat seorang bapak-bapak sedang duduk sendirian. Bapak itu adalah Pak RT, yang dulu sangat dekat dengan Budi. "Pak RT," sapa Sarah, suaranya bergetar. Pak RT menoleh. Matanya memicing, menatap Sarah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia melihat Sarah dengan pakaian sederhana, wajahnya yang penuh dengan air mata, dan ekspresi ketakutan di matanya. Pak RT tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Sarah dengan tatapan dingin, tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. "Maaf, Pak RT," kata Sarah, "tidak tahu harus memulai dari mana. Saya mau tanya tentang Budi. Dia sakit? Di mana dia sekarang?" Pak RT bangkit dari duduknya. "Kamu? Berani sekali kamu kembali ke sini, Sarah." Suaranya terdengar datar, tetapi penuh dengan kebencian. "Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, kamu bisa seenaknya datang dan bertanya tentang Budi?" Sarah menunduk, air mata mengalir deras. "Saya tahu, Pak RT. Saya tahu saya salah. Tapi saya mohon, beritahu saya. Di mana Budi? Saya harus minta maaf." "Minta maaf?" Pak RT tertawa hampa. "Kamu pikir maaf bisa menyembuhkan luka Budi? Kamu tidak tahu bagaimana dia hancur. Dia jatuh sakit, Sarah, karena kamu. Karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang ia cintai dengan segenap jiwa, meninggalkannya demi pria lain, demi uang, dan demi status." Hati Sarah terasa sakit. Ia tahu, ia telah menyakiti Budi, tetapi ia tidak tahu bahwa luka itu begitu dalam. "Dia sudah pindah," lanjut Pak RT. "Dia menjual rumah ini. Uangnya ia gunakan untuk mengobati penyakitnya dan ia pindah ke rumah orang tuanya. Dia tidak ingin lagi melihat tempat ini, tidak ingin lagi mengingat kenangan pahit bersamamu." "Di mana rumah orang tuanya, Pak?" tanya Sarah, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya mohon, beritahu saya." Pak RT menatap Sarah dengan pandangan jijik. "Kamu tidak pantas tahu. Pergilah, Sarah. Jangan ganggu dia lagi. Biarkan dia tenang." Sarah tidak menyerah. Ia terus memohon dengan air mata, dengan suara yang dipenuhi dengan rasa putus asa. Ia menceritakan bagaimana ia menyesal, bagaimana ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, dan bagaimana ia kini sendirian. Pak RT, yang melihat ketulusan di mata Sarah, akhirnya menghela napas. "Budi orang baik, Sarah," katanya, suaranya melembut. "Dia masih sangat mencintaimu. Dia selalu bertanya tentangmu, bahkan ketika dia sedang sakit. Pergilah ke rumahnya. Tapi ingat, jangan sakiti dia lagi." Pak RT memberikan alamat rumah orang tua Budi. Sarah mengucapkan terima kasih berkali-kali, tidak peduli dengan air matanya yang mengalir deras. Ia kembali menaiki taksi, dan kali ini, ia tahu persis kemana ia akan pergi. Perjalanan itu terasa lebih menakutkan, karena ia tahu, sebentar lagi ia akan bertemu Budi, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Taksi itu berhenti di sebuah rumah sederhana, yang jauh dari kemewahan apartemen Riko. Jantung Sarah berdebar tak karuan. Ia berjalan ke pintu depan dan mengetuknya. Pintu terbuka, dan seorang wanita paruh baya,
Ibu Budi, berdiri di depannya. Ibu Budi menatap Sarah dengan tatapan yang sama seperti Pak RT. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. "Budi? Budi ada?" tanya Sarah. "Untuk apa kamu datang ke sini, Sarah?" tanya Ibu Budi, suaranya dingin. "Bukankah kamu sudah bahagia dengan kehidupan barumu?" Sarah tidak bisa menjawab. Air matanya kembali mengalir. Saya menyesal, Bu." Ibu Budi menghela napas. Ia melihat kesedihan yang tulus di mata Sarah. "Budi, dia ada di dalam. Tapi dia sangat lemah. Dia tidak ingin melihatmu." "Saya mohon, Bu," bisik Sarah. "Izinkan saya bertemu dengannya. Hanya sebentar. Saya harus minta maaf." Ibu Budi ragu sejenak, lalu ia mengangguk. Ia mengarahkan Sarah ke sebuah kamar. Sarah berjalan perlahan, kakinya terasa lemas. Ia sampai di depan pintu kamar dan membukanya dengan hati-hati. Di sana, di atas tempat tidur, terbaring seorang pria yang ia kenal dengan baik. Tetapi pria itu bukanlah Budi yang dulu ia kenal. Pria itu terlihat sangat kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Pria itu adalah Budi, yang hancur karena cinta yang ia hianati. Sarah tidak bisa menahan tangisnya. Ia melangkah masuk, menjatuhkan ranselnya, dan berlutut di samping tempat tidur. Ia meraih tangan Budi, tangan yang dulu selalu kotor karena kerja keras, tetapi tangan yang kini terasa dingin dan rapuh. Budi membuka matanya, menatap Sarah, dan senyum pahit terukir di bibirnya. "Kenapa kamu di sini, Sarah?" bisiknya, suaranya parau. "Bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang kamu mau?" Sarah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis, mencium tangan Budi, dan memohon maaf. Ia tahu, jalan kembali ini akan sangat sulit. Dan ia tahu, ia harus berjuang untuk mendapatkan cinta Budi kembali, atau ia akan kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Pemandangan Budi yang terbaring lemah bagaikan cermin yang memantulkan semua kesalahan Sarah. Bukan hanya tubuhnya yang rapuh, tetapi jiwanya juga. Budi menatap Sarah, matanya tidak lagi memancarkan kehangatan seperti dulu, hanya ada kekosongan yang dalam. Aku menyesal, Mas," bisik Sarah di sela tangisnya. "Maafkan aku." Budi tidak bergeming. Ia memalingkan wajahnya, menatap jendela kamar yang seolah menyimpan semua kenangan pahit. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apa-apa, Sarah. Semua sudah terjadi. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Hidupmu sudah sempurna." Kata-kata Budi menusuk hati Sarah. Ia tahu, Riko tidak akan pernah bisa memberikan kehangatan dan ketulusan yang Budi miliki. "Tidak, Mas," kata Sarah, "hidupku tidak sempurna. Sangkar emas itu penjara. Aku tidak bahagia. Aku merindukanmu." Budi tertawa hampa, batuknya terdengar kering. "Merindukanku? Atau merindukan kehangatan dari orang yang kamu hianati?" Sarah menundukkan kepalanya. Budi benar. Ia tidak punya hak untuk meminta apapun. Ia hanya ingin Budi tahu bahwa ia tidak pernah bahagia setelah meninggalkannya. Ia ingin Budi tahu bahwa semua kemewahan yang ia miliki tidak sebanding dengan cinta dan ketulusan Budi. "Aku tidak meminta apa-apa, Mas," kata Sarah. "Aku hanya ingin kau tahu, aku salah. Aku minta maaf. Aku bodoh, dibutakan oleh status dan harta. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya ingin tahu kamu baik-baik saja." Budi tidak menjawab. Ia hanya terbaring diam, napasnya terdengar berat. Ibu Budi masuk membawa segelas air hangat. Ia membantu Budi duduk dan memberikan air itu kepadanya. Ibu Budi menatap Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan. "Maafkan anak saya, Sarah," kata Ibu Budi. "Ia memang masih sangat sakit. Bukan hanya sakit fisik, tetapi juga sakit hati." "Saya tahu, Bu," jawab Sarah, air matanya kembali mengalir. "Ini semua salah saya." Ibu Budi mengangguk. "Tapi, kami tahu kamu datang dengan tulus, Nak. Kami tidak akan mengusirmu." Kalimat Ibu Budi membuat Sarah terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan kedua. Sarah bangkit, berjalan ke arah Budi, dan berlutut di sampingnya lagi. "Mas," panggil Sarah dengan suara bergetar. "Aku akan menjagamu.
Aku akan mengurusmu sampai kamu sembuh. Aku tidak akan kembali ke kehidupanku yang lama. Aku akan melayanimu seperti dulu. Budi menatap Sarah, matanya yang cekung memancarkan sedikit cahaya. Kenapa, Sarah? Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku perlu, jawab Sarah. Aku berhutang padamu. Aku ingin membayar semua rasa sakit yang telah aku berikan padamu. Aku ingin mencintaimu lagi. Budi memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak menjawab. Namun, tangan yang ia gunakan untuk memegang gelas, kini ia ulurkan kepada Sarah. Sarah menatap tangan itu, tangan yang dulu selalu ia cium, tangan yang kini terasa dingin. Sarah memegang tangan Budi, dan ia merasakan sedikit kehangatan kembali. Ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjuangan yang baru. Perjuangan untuk menyembuhkan luka yang ia ciptakan sendiri. Keesokan harinya, Sarah kembali ke rumah orang tua Budi. Ia membawa semua barangnya, semua gaun mahal, semua tas bermerek, semua perhiasan. Ia meletakkannya di depan ibu Budi. Aku tidak ingin semua ini, Bu, kata Sarah. Ini semua adalah bukti dari kesalahanku. Aku ingin menjualnya, dan uangnya akan aku gunakan untuk mengobati Budi. Ibu Budi terdiam. Ia melihat keseriusan di mata Sarah. Ia tahu, Sarah benar-benar ingin berubah. Ibu Budi memeluk Sarah. Nak, tidak perlu. Budi tidak butuh harta. Dia hanya butuh kamu. Sarah menangis dalam pelukan ibu Budi. Riko, yang keesokan harinya menyadari Sarah tidak ada di apartemennya, mencoba menghubungi Sarah. Tetapi Sarah tidak mengangkatnya. Riko panik, ia mencari Sarah di kantornya, di rumah orang tuanya, dan ia tidak menemukan Sarah. Riko, yang tidak pernah peduli pada perasaan Sarah, kini merasa kehilangan. Bukan karena ia kehilangan Sarah, tetapi karena ia kehilangan status sosialnya. Istri PNS yang dibanggakannya kini hilang entah kemana. Riko akhirnya menyerah. Ia tahu, ia tidak bisa memaksa Sarah kembali. Ia tahu, Sarah sudah pergi dari hidupnya, selamanya. Sarah tidak peduli pada Riko. Ia hanya peduli pada Budi. Ia mengurus Budi setiap hari. Ia memasak makanan yang ia sukai, ia membacakan buku untuknya, ia memijat kakinya yang pegal, dan ia selalu berada di sampingnya. Lambat laun, kondisi Budi membaik. Ia mulai bisa duduk, ia mulai bisa berjalan, dan ia mulai bisa tersenyum. Senyum yang sama, senyum yang tulus, yang dulu pernah ia berikan kepada Sarah. Suatu sore, Budi duduk di kursi roda. Sarah mendorongnya, membawa Budi ke taman di depan rumah. Budi menatap Sarah, matanya memancarkan kehangatan yang dulu ia rindukan. Kamu tidak perlu melakukan semua ini, Sarah, kata Budi. Aku tahu, Mas, jawab Sarah. Tapi aku ingin membuktikan padamu, bahwa aku akan selalu ada untukmu. Bahwa aku mencintaimu. Budi meraih tangan Sarah. Aku memaafkanmu, Sarah. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku tidak bisa membencimu. Aku tahu, kamu sudah menyesal. Aku juga mencintaimu. Sarah menangis, air mata kebahagiaan. Budi memeluknya. Di taman yang sepi, di bawah langit senja yang indah, mereka bersatu kembali. Tidak lagi di bawah atap mewah, tidak lagi dengan perhiasan mahal, tetapi dengan cinta yang tulus dan ketulusan yang abadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka tidak tahu apakah mereka akan kembali bersama atau tidak. Tetapi, mereka tahu, cinta mereka akan selalu ada di sana, menunggu mereka. Hari-hari berikutnya, rumah orang tua Budi menjadi saksi bisu kebangkitan kembali cinta yang pernah hancur. Sarah merawat Budi dengan telaten. Ia tidak lagi peduli dengan pekerjaannya sebagai PNS. Ia mengambil cuti panjang, meminta maaf kepada atasan dan rekan kerjanya, dan menjelaskan bahwa ia harus mengurus suaminya yang sakit. Keputusan Sarah itu mengundang cibiran dari beberapa rekan kerjanya, tetapi Sarah tidak peduli. Ia sudah belajar. Ia tahu, status dan uang tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati. Satu persatu, Budi mulai pulih. Sarah membantunya terapi, membantunya berjalan, dan membantunya membangun kembali semangat hidupnya. Mereka sering duduk di halaman belakang,
di bawah sinar matahari pagi, membaca koran, atau sekadar berbincang. Budi bercerita tentang rencana-rencana kecilnya, tentang keinginannya untuk kembali menjadi tukang AC, dan tentang bagaimana ia ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama Sarah. Sarah mendengarkan dengan sabar, tangannya menggenggam tangan Budi, senyumnya tidak pernah luntur. "Aku ingin menjadi tukang AC lagi, sayang," kata Budi suatu sore. "Meskipun penghasilannya tidak seberapa, aku bahagia. Aku bisa melihat senyum orang-orang yang AC-nya kembali dingin." Sarah mengangguk. "Aku akan bantu, Mas. Aku akan berhenti dari pekerjaanku sebagai PNS. Aku akan menjual semua barang-barangku yang dulu, dan kita akan mulai lagi dari nol." Budi menggeleng. "Tidak, sayang. Kamu tidak perlu berhenti. Kamu sudah bekerja keras untuk itu. Aku akan mendukungmu. Kita akan berjuang bersama." Di mata Budi, Sarah tetaplah wanita yang dulu ia kenal. Wanita yang gigih, yang berani berjuang demi masa depan mereka. Budi tahu, Sarah tidak akan pernah lagi meninggalkan dirinya. Ia melihatnya dari cara Sarah merawatnya, dari cara ia memandangnya, dan dari cara ia berbicara dengannya. Budi memeluk Sarah. Pelukan itu terasa sangat hangat, pelukan yang dulu ia rindukan. Beberapa bulan kemudian, Budi sudah pulih sepenuhnya. Ia kembali menjadi tukang AC. Ia kembali dengan motor bututnya, dengan tangan yang kotor dan badan yang letih. Namun, di matanya, ada binar kebahagiaan. Dan Sarah, tetap menjadi seorang PNS. Tetapi, ia tidak lagi peduli dengan status atau uang. Ia hanya peduli pada Budi, pada kebahagiaan suaminya. Ia sering memasak makanan kesukaan Budi, membawanya ke bengkelnya, dan makan siang bersamanya di sana. Ia tidak lagi merasa malu. Ia justru bangga pada suaminya. Ia bangga pada kerja keras Budi, pada kejujurannya, dan pada ketulusannya. Di sisi lain, Rico, yang kehidupannya dipenuhi dengan kemewahan dan status, merasa hampa. Ia terus-menerus mencari Sarah, mencoba menghubungi Sarah, tetapi Sarah tidak pernah mengangkatnya. Rico menyadari, ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa menemukan wanita yang seperti Sarah lagi. Budi dan Sarah kembali ke rumah lama mereka. Mereka membeli kembali rumah itu, dan mereka mulai lagi dari nol. Rumah itu tidak lagi terlihat kusam. Dindingnya diwarnai dengan cat baru, perabotan baru, dan di halaman belakang, mereka menanam bunga-bunga, yang dulunya hanya mimpi. Suatu malam, Budi dan Sarah duduk di sofa. Mereka menonton televisi, sesekali tertawa, sesekali berpelukan. Sarah memandangi wajah Budi, wajah yang penuh dengan cinta. Ia tersenyum. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang salah di masa lalu, tetapi ia juga tahu, ia telah menemukan jalan kembali ke kebahagiaan sejatinya. "Mas," panggil Sarah, "aku ingin kita menikah lagi." Budi terdiam. Ia menatap Sarah, matanya berkaca-kaca. "Kamu serius, sayang?" Sarah mengangguk. "Aku ingin mengikat janji suci di depan Allah, Mas. Aku ingin kita menjadi satu kembali. Aku ingin hidup bersamamu, selamanya." Beberapa minggu kemudian, Budi dan Sarah menikah lagi. Pernikahan itu sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman mereka. Di sana, tidak ada kemewahan, tidak ada gaun mahal, tidak ada cincin berlian. Yang ada, hanya cinta yang tulus dan ketulusan yang abadi. Budi dan Sarah tahu, mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukan tentang status atau harta, tetapi tentang cinta, ketulusan, dan pengorbanan. Mereka tahu, mereka akan selalu bersama, dalam suka dan duka. Dan mereka tahu, cinta mereka akan selalu abadi. 3 tahun berlalu. Sarah dan Budi kini hidup dalam kebahagiaan yang sederhana. Rumah mereka tidak mewah, tetapi terasa hangat dan penuh dengan cinta. Di halaman belakang, taman kecil yang mereka tanam sudah tumbuh subur, dengan bunga-bunga yang bermekaran dan sayuran yang siap dipanen. Mereka sering duduk di sana, di sore hari, menikmati secangkir teh dan mengenang masa lalu mereka. Sarah masih bekerja sebagai PNS, tetapi ia tidak lagi ambisius. Ia bekerja dengan tulus, tanpa memikirkan status atau jabatan.
Uangnya ia gunakan untuk membantu Budi dan keluarga mereka. Budi semakin sukses sebagai tukang AC. Ia tidak lagi menggunakan motor butut, tetapi ia memiliki sebuah mobil van kecil untuk mengangkut peralatannya. Kliennya semakin banyak, dan ia pun seringkali bekerja dengan penuh semangat, karena ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah untuk keluarga kecilnya. "Kamu tidak pernah menyesal, Mas?" tanya Sarah suatu malam. Budi tersenyum, mengusap kepala Sarah dengan lembut. "Menyesal? Aku justru bersyukur, sayang. Karena semua yang terjadi, membuat kita tahu apa itu kebahagiaan sejati. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku punya kamu. Itu sudah lebih dari cukup." Sarah memeluk Budi erat-erat. Ia mencium tangan Budi, tangan yang dulu ia tinggalkan. Tangan itu kini tidak hanya kotor dengan oli dan debu, tetapi juga hangat dengan cinta yang tulus. Ia melihat Budi yang tidak lagi kurus, yang matanya memancarkan kehangatan dan kebahagiaan. Ia menyadari, ia tidak lagi berada di sangkar emas, ia kini berada di rumah. Mereka berdua berjalan di bawah bintang-bintang. Di sana, di antara keheningan malam, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang mereka miliki, tetapi tentang siapa yang berada di samping mereka. Dan mereka tahu, mereka akan selalu bersama, mengarungi kehidupan yang sederhana ini, dengan cinta yang tulus dan ketulusan yang abadi.